Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-356. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part ke-356 kali ini kita akan mereview ada 6 saham, di mana saham Pure, BBKP, MNCN, BJBR, MSIN, dan saham ADI. Sebelum kita mulai untuk mereview saham pertama yaitu Pure, maka kita terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dari perdagangan hari ini, hari Selasa, indeks begitu meyakinkan, opening langsung ke 6.100, kemudian sempat naik tinggi ke 6.130 dan akhirnya bisa closing 0,67% di 6.129 dengan jumlah saham yang naik sekitar 306 saham, 193 saham turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung ke saham pertama yaitu saham Trinitan Metals and Minerals atau dengan kode emiten Pure, ditutup di harga 97 atau minus 2,03%, di mana Pure sebelumnya telah mengalami satu kenaikan yang signifikan ya. Ada satu candle yang begitu tinggi sekali dan setelah itu dia mulai koreksi. Dan koreksinya ini menurut saya pribadi masih koreksi sehat ya, karena penurunannya masih berada di tengah candle ya, tengah candle kenaikan sebelumnya, dan ini sepertinya mau membentuk base baru. Semoga dia akan bermain terus konsolidasi dengan minimal dia harus mempertahankan level 91 ya. Itu kalau bisa dipertahankan di white line, maka potensi kenaikan itu masih terus ada, bahkan menuju ke 103 sampai dengan PBH di 124. Akan tetapi kalau 91 ini jebol, maka ada peluang dia kembali ke level PBL yaitu di 81. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka bisa pakai beberapa level support bantuan. Di sini ada 91 ya, bisa ambil di dekat 91, mungkin 91 sampai dengan 92. Ini cut loss-nya di 89 atau di 88. Atau kalau misalkan 91 92 ini jebol, tidak mampu bertahan ya, tunggu lagi di 81 sampai dengan 82. Cut loss-nya kurang lebih di 78, 79 ya. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan apa yang akan terjadi besok di market ya. Baik Pure bisa turun ke dekat 91 atau malah bisa jebol lagi ke area 81. Untuk target kenaikan sama 103, di situ ada gold line. Kemudian ke 124 itu merupakan PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Pure. Karena transaksinya 1 miliar, maka kita coba lihat broker summary-nya. Di sini secara broker summary menurut saya pribadi mulai menarik ya untuk Pure, mulai menarik. Semoga dia kasih kita kesempatan di area 9192. Semoga dia bisa kasih kita area situ sehingga kita bisa dapat jauh lebih bagus. Apalagi kalau misalkan dia bisa kasih lagi di PBL, itu juga jauh lebih menarik. Kemudian banyak yang juga request ini Bank KB Bukopin dengan kode emiten BBKP. Hari ini ditutup naik tipis 0,45% di harga 446, karena kemarin closingnya di 444, artinya satu tik saja dia naik. Padahal di pagi hari tadi dia sempat ke 462. Kalau dia bisa bertahan tadi minimal di 462, maka itu perfect sekali karena dia berhasil closing di atas level PBL-nya di 460. Namun sayang sekali dia tidak mampu untuk menembus level 460 tersebut. Konsolidasinya ini masih berada di bawah PBL, yang mana artinya ini masih cukup rawan untuk kita ikuti. Jika teman-teman ingin membeli BBKP, memang lebih baik kita memastikan dia bisa melewati 460, barulah kita coba entry di sana 460, 462. Ini bisa jadi area beli yang menarik dengan target ke 575. Ini adalah area PBH sampai ke 660, yaitu 40 hari harga tertinggi dengan batasan cut loss kurang lebih di 450, 452 ya. Itu kalau asumsi dia bisa melewati 460 baru kita buy on breakout. Namun tentu pasti ada yang bilang juga nih, Kak, kalau misalkan kita belinya di 460 menunggu buy on breakout, ini udah ada 14 poin, lumayan nih 14 poin. Kita cuan. Ada sekitar 7 tik nih, lumayan Kak. 7 tik ini besar juga nih kalau kita tektokan. Menurut saya pribadi bebas sih, kamu mau ambil di harga berapapun, karena kembali lagi ke preferensi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi memang menunggu kepastian ya. Jadi antara dia bisa breakout atau dia masih belum bisa. Kalau dia bisa breakout ya baru mungkin saya pertimbangkan buy di sana. Tapi kalau dia masih belum ya mending saya cari emiten lain yang mungkin dekat dengan PBL, masih ada di atas PBL,
yang mana lebih menawarkan risk reward yang lebih menarik. Tapi kalau misalkan tetap ada yang ngotot mau membeli, maka di sini ada satu level terakhir, yaitu level 436 ya. Selama dia masih bertahan di sini ya teman-teman bisa beli aja di 440 sampai dengan 446 pun teman-teman masih bisa beli, tapi ingat cut loss-nya kurang lebih di 436. Karena kalau ini jebol, maka peluang besar dia akan kembali ke low terendahnya di 396. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Tapi kalau untuk transaksi hari ini sekitar 111 miliar. Dan coba kita perhatikan secara broker summary, memang di sini dari structure, dari volume masih belum menarik. Ya, masih belum menarik, masih ada tekanan yang cukup kuat sehingga masih memungkinkan adanya koreksi. Tapi kita berharap tentu yang terbaik, semoga dia bisa melewati 460. Ini area pentingnya. Kalau memang bisa di situ, maka peluang besar dia ke 575 itu akan terbuka lebar. Kemudian selanjutnya kita punya saham media Nusantara Citra dengan kode emiten MNCN, di mana saham MNCN ditutup minus 2,83% di harga 860, di mana setelah berkali-kali berusaha untuk menembus area resisten terkuatnya di 890, namun sayang sekali tidak pernah berhasil ditembus dan akhirnya dia langsung dibanting. Dan teman-teman yang ingin membeli maka lebih baik tunggu dia kembali ke 825 ya, itu area support terkuat ya, bisa antri 825 sampai dengan 830 ya. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli dari MNCN. Akan tetapi kalau jebol terus di bawah 825, prepare cut loss ya 800 sampai dengan 810. Itu kita wajib membatasi risknya. Nanti kita menunggu sampai adanya adjustment PBL atau kita menemukan level support baru, kemudian kita bisa ambil kembali saham ini. Tapi kalau dia masih bisa kuat bertahan di 825 sampai dengan 830, maka itu adalah peluang yang bagus karena secara risk reward sudah mulai menarik dengan target kenaikan menuju 890 lagi dan target jauh bisa sampai ke 1000 ya. Jadi tetap ingat, kalau misalkan dia masih bisa turun tapi bisa mentok di 825, maka bisa dipertimbangkan entry. Kalau jebol ya wajib cut loss, atau kalau misalkan opening besok langsung dibanting di bawah 825 ya mending wait and see dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia malah tidak ke 825, mungkin dia stabil di 860, 850 ya, teman-teman bisa wait and see dulu sampai dia bisa ke PBL atau dia menembus 890. Tapi pasti juga seperti tadi ada yang mengatakan bahwa lumayan kalau kita tektokan juga dapat lumayan nih beberapa tik ya, teman-teman bisa lakukan saja asalkan ingat jebol di bawah 825 wajib cut loss ya. Jadi ini kembali lagi ke preferensi resiko masing-masing. Kalau mau ambil 860 bebas, mau ambil 850 bebas. Tapi kalau saya pribadi, saya pasti akan hitung nih. Kalau saya ambil 850 cut loss di 825 atau cut loss di 810 atau cut loss di 800, itu dibandingkan dengan saya TP ke 890 sampai dengan 1000, kira-kira risk rewardnya menarik apa tidak? Kalau tidak menarik, tentu tidak mungkin saya ambil di harga tersebut. Pasti saya akan tawar lagi lebih rendah. Jadi ini kembali lagi kepada preferensi masing-masing. Untuk transaksinya, turnovernya itu sekitar 71 miliar, ini cukup besar. Dimana kalau kita perhatikan bahwa secara structure, menurut saya pribadi masih jelek, secara volume juga masih jelek. Jadi ini teman-teman tinggal bersabar, semoga dia kasih kita kesempatan masuk di sekitaran area PBL-nya. Kemudian selanjutnya kita punya saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, BJBR, di mana saham BJBR ditutup naik tipis 0,37% di harga 1.340. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini setelah dia mengalami kenaikan, kemudian sideways, setelah itu dia mengalami satu loncatan lagi, kemudian akhirnya dia membentuk candle merah nih di perdagangan hari ini. Pergerakan hari ini juga tidak terlalu lebar ya, seperti mulai bercenderung sudah mulai lemah dan level PBH-nya masih bisa dipertahankan di 1.305. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi sebenarnya masih menarik ya dari broker summary. Secara volume, secara structure ini masih menarik juga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, memang lebih bagus kita tunggu dia uji 1.305, 1.310 nih. Ini mungkin lebih menarik ya kalau misalkan dia kasih kita kesempatan masuk ke area sini lagi, karena itu adalah area support kuat yang baru untuk BJBR. Jadi kalau misalkan dia opening dibanting turun dulu ke area sini, ya bisa dipertimbangkan entry, tapi langsung prepare cut loss-nya ya di 1280, 1290, bisa cut loss di sana dengan target kenaikan kita bisa pakai ke 1345 di 40 hari harga tertinggi atau target jauh ke 1500 di resisten psikologisnya.
Akan tetapi kalau malah dia naik terus tidak turun lagi, ya sudah, kita ikhlaskan emiten ini, kita cari emiten yang lainnya yang mungkin menawarkan risk reward yang jauh lebih menarik dari BCBR. Tapi kalau yang sudah punya barang, ya kawal terus dengan trailing stop, jebol di bawah 1305, ya amankan profitnya dulu. Kemudian berikutnya kita punya saham MNC Studio International, di mana saham MSIN ya, MSIN ditutup di harga 525 atau minus 4,55%. Di mana tadi pagi sempat naik tipis di 555 dan setelah itu dibanting langsung ke 520 dan closing bisa di 525. Dan menurut saya pribadi dari broker summary masih memungkinkan adanya penurunan, ya masih memungkinkan ada penurunan secara structure, namun ini sudah mulai kembali diakumulasi sehingga semoga penurunan itu tidak lebih dari 496 karena ini adalah level support terkuat. Semoga dia masuk area 496 sampai dengan 500, maka ini bisa menjadi area pilihan untuk kita ambil saham ini. Jadi kalau mau beli ya 496 sampai dengan 500, target kenaikan menuju ke 600 sampai dengan 685 dan prepare cut loss kurang lebih di 490 492. Akan tetapi kalau misalkan besok MSIN dibanting terus di bawah 496, ya jelas mending kita wait and see. Jangan dulu entry sampai nanti MSIN bisa naik kembali di atas 496 baru kita buy on breakout lagi. Tapi kalau misalkan lihat besok MSIN bertahan kuat di 496 sampai dengan 500, maka itu juga bisa dipertimbangkan untuk entry di sana karena dia dekat sekali dengan support terkuatnya, support PBL, namun dia menawarkan return atau reward yang begitu lebar sampai ke 600 sampai juga 685. Ya teman-teman bisa atur sendiri secara money management, kemudian teman-teman bisa atur dengan risk profile-nya sehingga teman-teman bisa menentukan titik entry yang pas ya dari 496 sampai dengan 500 itu adalah area yang menarik. Sepertinya memang dia masih akan bisa koreksi ke sana. Semoga bisa dapat di 500 lah. Kalau misalkan mentok-mentok 505 ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan apakah 505 juga menarik untuk di entry atau tidak. Itu balik lagi ke risk profile masing-masing ya. Jadi kalau misalkan buy 505 cut loss di 490 492 kira-kira masih bisa terima atau tidak. Kalau masih bisa terima, ambil. Kalau belum bisa terima, ya kita tawar lagi di 500. Kalau belum bisa terima lagi, ya di 498. Kalau belum bisa terima lagi, di 496. Jadi, itu range buy yang dikasih untuk teman-teman menyesuaikan dengan risk profile masing-masing. Kemudian saham terakhir, yaitu saham Adi Karya Persero, dengan kode emiten Adi. Tadi pagi sempat naik ke 860, namun sayang sekali closingnya di 835 atau naik 2,45%. Saham Adi memang sudah bergerak naik yang cukup tinggi, kemudian mengalami konsolidasi sideways dan berusaha kembali untuk menembus area PBH di 870, namun sayang sekali belum berhasil tembus. Ini sudah 2 kali percobaan, namun belum berhasil tembus, maka memungkinkan sekali dia akan koreksi dulu ya, koreksi kembali mengumpulkan tenaga untuk dia bisa push lagi lebih tinggi dengan target next ke 1000 ya. Semoga Adi bisa ke sana. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume dan structure ini menurut saya pribadi seimbang ya. Ini cukup susah untuk kita analisis menarik atau tidaknya karena sama-sama punya volume yang seimbang, kemudian strukturnya sama-sama bagus, sama-sama kuat baik seller dan buyer, sehingga lebih fokus kita ke teknikal dulu. Karena itu di teknikal di sini ada beberapa level support bantuan yang bisa teman-teman pakai. Ada 815, ada 791, ada 775 dan level terkuatnya di 700. Jadi 4 level ini teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk entry ya. Bisa misalkan teman-teman ambil 835 ya, kalau jebol di bawah 815 cut loss dulu. Atau mungkin mau tunggu di 791 boleh kita ambil di sini, atau mau tunggu di 75 boleh, atau mau tunggu sekalian 700 juga boleh. Ini 4 level yang bisa teman-teman pakai yang bisa disesuaikan. Tapi ketika jebol masing-masing level wajib teman-teman batasi cut loss-nya. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak turun di bawah level-level ini malah terbang, di sini ada satu level yang bisa membantu, yaitu di 840. Ketika dia breakout 840, teman-teman juga bisa pertimbangkan entry buy di situ 840, target ke 870 sampai dengan 900. Dan batasi cut loss kurang lebih di 3 tick dari level beli teman-teman, atau bisa pasang juga di 815. Ini bisa menyesuaikan sekali lagi sesuai dengan risk profile dari masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-356 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.